Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 1421. Dia tidak bisa membayangkan, jika Li Dong benar-benar terbunuh, apa artinya hidupnya di dunia ini. Mendengar kata-kata Sangguan Waner, hati Sangguan Fei terkejut. Adikku, dia sangat kuat ketika dia dalam bisnis. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang harus melihat ke arahnya dan berlutut. Tapi begitu Li Dong disebutkan, dia langsung berubah dari wanita kuat menjadi wanita kecil yang lemah. Tubuh penuh dengan kelemahan, yang bisa dipatahkan dalam satu pukulan. Kakak dapat membantumu membujuk ayahku untuk tidak mengambil tindakan terhadapnya sementara, tetapi orang lain akan menyerangnya. Sangguan Fei menghela nafas, kamu tidak tahu, dia telah menyinggung terlalu banyak orang. Tidak, dia benar, dia tidak salah sama sekali. Sangguan Waner menggelengkan kepalanya, dengan putus asa. Salah, orang-orang serakah itu. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak tahu? Katakan, siapa yang akan membunuhnya? Saudaraku, katakan padaku. Keluarga Dugu, keluarga Nangong, keluarga Kiao. Sangguan Fei berkata langsung. Li Dong menghancurkan generasi muda dari keluarga-keluarga ini. Sekarang, keluarga-keluarga ini telah bersatu dan menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menghukum Li Dong. Sekarang diperkirakan mereka akan melakukannya, keluhan di antara mereka tidak dapat diselesaikan, saya khawatir mereka tidak akan pernah mati. Mendengar ini, wajah Sangguan Waner tiba-tiba menjadi sangat pucat. Setelah berada di utara selama bertahun-tahun, tentu saja dia tahu apa yang diwakili oleh keluarga-keluarga yang disebutkan oleh Sangguan Fei ini. Dapat dikatakan bahwa keluarga yang mewakili Cina paling kuat, bahkan keluarga Sangguan mereka, tidak berani memprovokasi tiga keluarga seperti itu pada saat yang bersamaan. Dan Li Dong tiba-tiba memprovokasi begitu banyak keluarga sekaligus. Apalagi keluarga-keluarga itu sekarang bersatu untuk menghancurkannya. Sangguan Waner benar-benar panik. Bagaimana mungkin keluarga-keluarga itu? Keluarga Sangguanku, tidak mungkin seorang Li Dong bertarung melawan keluarga-keluarga itu. Kakak bisa melakukan semua yang bisa dia lakukan. Yang lain hanya bisa pasrah. Sangguan Fei menghela nafas dengan sengaja. Saya berharap seseorang dapat menyelamatkan hidupnya, kalau tidak dia pasti akan mati. Setelah mendengar ini, tubuh Sangguan Waner bergetar. Dia tiba-tiba menatap Sangguan Fei. Keluarga Li, Paman Li. Bab 1422. Sangguan Waner berkata dengan keras, Paman Li tidak akan pernah membiarkan Li Dong mati, dia pasti akan menyelamatkan Li Dong, itu anaknya. Murid Sangguan Fei berkontraksi sedikit. Apa yang paling ingin dia dengar akhirnya keluar dari mulut Sangguan Waner. Tapi wajahnya tetap tenang dan berkata dengan ringan. Waner, jangan lupa, Li Dong hanyalah putra terlantar dari keluarga Li. Dia sudah lama diusir oleh keluarga Li, dan hubungannya telah terputus. Li Hongtu tidak akan peduli padanya. Tidak, aku akan mencari Paman Li, dia pasti akan menyelamatkan Li Dong. Sangguan Waner tampak marah, dan berlari keluar dengan cepat meskipun dibujuk oleh Sangguan Fei. Melihat ini, beberapa penjaga di belakangnya segera ingin menangkap Sangguan Waner, tetapi Sangguan Fei melihatnya, dan mereka segera memahaminya. Jadi mereka hanya bertindak dan menyaksikan Sangguan Waner habis. Sangguan Fei menyipitkan matanya, dan sentuhan kesedihan muncul di matanya. Keluarga Li, Li Dong, benar-benar mengganggu. Keluarga Li hari ini benar-benar membuatnya merasa sangat cemburu. Sangguan Ting tidak hanya takut, dia juga takut Li Dong akan berdamai dengan Li Hongtu suatu hari nanti. Kalau begitu, seberapa mengerikan kekuatan keluarga Li. Pada saat itu, banyak keluarga super di Kyoto semuanya akan diinjak-injak oleh keluarga Li.
Namun, seperti yang dikatakan Sang Guanting, semakin kacau situasi di Kyoto, semakin besar kemungkinan keluarga Sangguan harus memancing di perairan yang bermasalah. Sayang sekali pasukan seperti itu tidak diizinkan di utara. Bukan hanya kami, tetapi orang lain tidak akan mengizinkannya. Sangguan Fei mencibir. Sekarang, langkah ini benar-benar selesai. Jika Li Hongtu bergerak, keluarga Li pasti akan berada dalam kekacauan, dan Li Zong tidak akan pernah membantu Li Hongtu untuk menyelamatkan Li Dong. Pada saat itu, mungkin keluarga Li akan berubah menjadi pemilik lain. Jika Li Hongtu tidak bergerak, maka Li Dong akan mati. Bagaimanapun, keluarga Sangguan dapat mengambil keuntungan dari keuntungan nelayan. Pada waktu bersamaan, kedai teh. Li Dong sudah tiba di kedai teh ini saat ini. Dia berjalan ke pintu, tetapi tidak ada seorang pun di dalam. Tidak ada pelayan dan tidak ada tamu, tapi lampunya terang. Li Dong juga tidak peduli, dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa lingkungan kedai teh ini cukup tenang dan cukup bagus. Sangat cocok untuk membunuh. Bab 1423. Li Dong berjalan langsung ke lantai 2. Baru menginjak lantai-lantai 2, mata Li Dong sedikit menyipit. Dia menemukan ada aroma samar di udara, aroma ini membuat orang ingin mencium bahkan setelah menciumnya. Tapi Li Dong hanya tersenyum tipis, dia menahan napas, lalu menemukan tehnya sendiri dan mulai membuat teh. Setelah beberapa saat, aroma teh mulai mengalir di atas meja kopi di depan Li Dong. Dia membuat teh dengan santai, sangat terampil. Selama proses pembuatan teh, sebuah pil kecil terlepas dari tangannya ke dalam cangkir teh. Segera setelah itu, dia mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Hampir pada saat yang sama, Li Dong mulai bernapas lagi. Selain itu, dia dengan rakus menghirup aroma di udara, dan lengkungan cibiran muncul di sudut mulutnya. Mandala, menarik, Li Dong bergumam dan mulai membuat teh lagi. Dengan penampilan yang tenang dan tenang, dia tidak keberatan bahwa sosok dalam kegelapan diam-diam mengelilingi kedai teh. Pada saat ini, dia adalah satu-satunya, bekas luka tidak ada di sana, Chen Xiaodao tidak, dan dia adalah satu-satunya di seluruh kedai teh. Desir, sekelompok tokoh mengepung Li Dong, tidak memberinya kesempatan sedikit pun untuk melarikan diri. Bahkan tidak ada celah di sekitar kedai teh. Dah. Suara langkah kaki, dari jauh ke dekat. Setiap langkah sepertinya menginjak simpul khusus, dan darah mau tak mau berguling. Li Dong mendengar suara langkah kaki, mengeluarkan cangkir teh dari cangkir dan nampan, merebusnya dengan air mendidih, dan meletakkannya di sisi yang berlawanan. Saya membaca beberapa hari ketika saya masih kecil, dan ada kalimat yang saya ingat dengan sangat jelas. Sambil menuangkan teh, dia berkata dengan ringan, sepertinya dikatakan, ada teman dari jauh bahkan jika itu jauh, itu akan dihukum. Saat dia berkata, dia mengangkat kepalanya dan menatap mata Du Gubo. Tatapan keduanya bertemu, dan suhu di sekitar mereka tampak turun drastis dalam sekejap, yang membuat orang bergidik. Di belakang Du Gubo, ada beberapa sosok. Masing-masing dari mereka, termasuk Du Gubo, mengenakan topeng. Beberapa orang di belakang Du Gubo berdiri dengan tenang, semua orang terlihat biasa saja, tetapi mata mereka setajam pisau. Guru besar, orang-orang ini ternyata adalah tuan yang hebat. Li Dong, mata Du Gubo berlumpur, menatap Li Dong. Kau menghancurkan hidup saudaraku, jadi apa? Li Dong berkata ringan. Kamu sangat berani. Bab 1424. Du Gubo berteriak keras. Dia adalah anggota keluarga Dugu saya dan adik laki-laki saya. Anda menghancurkan masa depannya dan mengirimnya ke penjara. Anda tidak memberi saya wajah keluarga Dugu sama sekali, Anda berani. Kakakmu, seorang anggota keluarga Dugu. Li Dong tersenyum tipis, dia mengambil cangkir teh, meletakkannya di bibirnya, dan menyesapnya. Seolah tidak takut sama sekali dengan pengepungan ratusan orang di sekitar. Angin masih tenang, dia menembakku untuk membunuhku, dan di hadapan begitu banyak personel tingkat tinggi di wilayah.
Militer utara, mungkinkah aku harus menyelamatkannya? Apa alasannya? Apakah saya harus ditembak dan dibunuh olehnya? Apa alasannya? Li Dong menatap Du Gubo dan berkata ringan, kamu datang untuk membunuhku sekarang, artinya aku harus duduk di sini dan membiarkanmu membunuh, tidak bisakah kamu menolak? Bahkan jika kamu menolak, itu tidak berguna. Du Gubo mencibir, niat membunuh di matanya sangat kaya. Kamu yang disebut God of War, tanpa persetujuan keluarga kami, apa kamu? Dengan itu, dia mulai mundur. Setiap kali dia mundur selangkah, niat membunuh yang berasal dari para master hebat di belakangnya menjadi lebih kuat. Tuan-tuan besar itu, seperti Shuro dari neraka, cukup untuk membuat pikiran orang biasa runtuh. Hari ini, aku akan membunuhmu. Aku tidak hanya akan membunuhmu, tetapi juga ayahmu Li Hongtu. Du Gubo mundur ke atas tangga dan tertawa. Ayah pencuri tua yang membunuhmu, biarkan keluargamu bersatu kembali di bawah tanah. Matanya penuh percaya diri. Karena dia melihat Li Dong masuk ke kedai teh ini dengan matanya sendiri. Dia melihat Li Dong bernapas, dan menarik napas dalam-dalam. Di kedai teh ini, dia menaruh jenis rempah-rempah yang dibuat oleh bunga mandala, dan aroma yang terbakar sudah cukup untuk membuat pembangkit tenaga listrik tingkat luar biasa kehilangan efektivitas tempur. Karena itu, dia mengira Li Dong sudah mati. Mendengar ini, Li Dong sedikit mengernyit. Apa hubungannya ini dengan Li Hongtu? Adalah urusannya untuk memiliki hubungan dengan keluarga-keluarga Dugu. Bagaimana Du Gubo menyelesaikan akun di Li Hongtu? Li Dong sedikit marah. Dia tidak ingin ada hubungannya dengan Li Hongtu. Bab 1425. Du Gubo tidak peduli jika Li Dongsheng tidak marah, wajahnya muram saat ini. Sayang sekali, keluargamu tidak bersama. Dia menggelengkan kepalanya dan menatap Li Dong, matanya penuh dengan penghinaan dan ejekan. Ibumu, Jalang itu, pasti sudah lama mati, kalau tidak. Ledakan. Sebelum Du Gubo selesai berbicara, Li Dong tiba-tiba berdiri. Dia menatap Du Gubo, dan berkata dengan dingin, aku telah memutuskan. Hari ini, aku tidak akan membiarkanmu keluar dari kedai teh ini. Hahaha, hanya mengandalkanmu. Ejekan di wajah Du Gubo menjadi lebih kuat. Kalau begitu kamu bisa mencoba. Aku tahu bahwa kamu adalah God of War, kuat, dan bahkan tingkat transenden setengah langkah yang kuat tidak dapat mengalahkanmu, tetapi jika aku tidak yakin untuk berurusan denganmu, apakah kamu pikir aku akan datang kepadamu? Li Dong, kamu sudah selesai, kamu akan mati malam ini. Ya, wajah Li Dong tanpa ekspresi, dan matanya juga penuh dengan ejekan. Apakah menurutmu mendapatkan sedikit bahan bakar bunga mandala bisa membuatku kehilangan efektivitas tempurku? Jika aku hanya bisa bertarung dan membunuh, mungkin aku akan benar-benar jatuh ke tanganmu malam ini, tetapi sayang sekali kamu melupakan satu hal. Aku bukan hanya dewa perang, tetapi juga seorang dokter. Mendengar ini, wajah Du Gubo berubah. Apa? Kamu tidak mungkin, aku jelas melihatmu bernafas, kamu menghirup asapnya, kamu pasti tidak memiliki kekuatan bertarung. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Li Dong bergerak. Jangan bergerak seperti gunung, dan ketika Anda bergerak, itu adalah guntur. Meja kopi di depannya runtuh dalam sekejap, berubah menjadi panah tajam, menembak ke arah Du Gubo dengan keras. Aura pembunuh di wajah Li Dong tampak kental menjadi substansi. Du Gubo dapat mempermalukannya, tetapi ibunya, almarhum ibunya, tidak dapat dihujat oleh siapapun. Cepat, bunuh dia. Setelah melihat ini, Du Gubo berteriak keras, dan pada saat yang sama sosoknya mundur dengan keras. Ekspresi para master hebat itu sedikit berubah, tetapi ketika semuanya sampai pada titik ini, mereka harus pergi. Jika tidak, Anda akan mati. Ledakan. Sebelum tinju Li Dong menyentuh Du Gubo, dia meledak dengan kekuatan meninju yang sangat kuat, hampir seketika di depan Du Gubo, cepat dan cepat. Jarak 10 langkah tidak seperti apa-apa bagi seorang master sejati.
Bab 1426. Untuk Li Dong yang tiba-tiba pecah, Dugu Bo telah disiapkan. Dia mengatakan bahwa jalang itu hanya untuk merangsang Li Dong. Hanya saja dia tidak menyangka efeknya akan begitu baik. Kamu memang spesies liar kecil dari keluarga Li, spesies liar kecil yang Li Hongtu melahirkan wanita jalang itu. Hari ini, aku akan membunuhmu, dan kemudian aku akan mencari kuburan wanita jalang itu dan menggali kuburannya. Dugu Bohaha tertawa dan terus mundur dengan keras. Pada saat yang sama, beberapa master besar mulai bergerak. Mereka mengepalkan tangan dan menyapa Li Dong. Ledakan. Salah satu dari mereka bertabrakan dengan tinju Li Dong dan membuat suara keras. Apakah kamu berani menghina ibuku? Mencari kematian. Li Dong menggeram pelan, napasnya membumbung tinggi. Seluruh orang itu seperti binatang buas, dan momentum di tubuhnya langsung melonjak liar, seolah-olah tidak ada habisnya. Dengan pukulan, hanya ada bayangan. Wajah seorang master besar berubah drastis, dia dengan jelas menangkap lintasan tinju Li Dong, tapi dia tidak punya waktu untuk bereaksi. Tuan besar ini langsung menggunakan kedua tangannya untuk memblokir, tapi tinju Li Dong masih membentur dada. Ledakan. Tuan besar itu terbang terbalik, dan beberapa tulang rusuknya patah seketika. Li Dong saat ini seperti dewa seperti iblis. Sorot matanya begitu dingin sehingga tuan-tuan besar ini ketakutan. Mereka awalnya berpikir bahwa Li Dong telah menghirup hal-hal yang dibuat oleh serbuk sari mandala, bahkan jika efektivitas tempur masih ada, tidak banyak yang tersisa. Jadi mereka memutuskan untuk membunuh Li Dong hari ini. Hanya saja mereka tidak menyangka bahwa Li Dong baik-baik saja, dan kekuatannya sangat luar biasa. Ini tidak mungkin. Bagaimana dia bisa baik-baik saja? Kalian semua pantas mati. Niat membunuh di tubuh Li Dong naik ke langit, dan di belakangnya, seolah-olah ada lautan darah, ada gelombang darah, dan para master besar tiba-tiba mengubah wajah mereka. Apakah ini kekuatan God of War? Dugu Bo, yang berdiri di tangga, melihat pemandangan ini, dan ekspresinya sangat berubah. Prediksinya salah. Li Dong benar-benar tidak punya apa-apa. Bab 1427. Bau serbuk sari mandala yang terbakar sebenarnya tidak berguna baginya. Bagaimana ini bisa begitu istimewa? Jelas, saya melihatnya menghirupnya. Bagaimana mungkin itu tidak berguna? Dugu Bo meragukan hidupnya, tetapi dia juga tahu bahwa pada saat ini, dia hanya bisa bertarung sampai akhir. Cepat, tembak dengan seluruh kekuatanmu, bertarung bersama dan bunuh dia. Dugu Bo meraung. Kata-kata jatuh. Selain para master hebat itu, satu demi satu sosok muncul. Orang-orang ini semua mengenakan topeng, dan tubuh semua orang memancarkan aura yang sangat ganas. Hampir semuanya memiliki kekuatan mulai dari Grandmaster hingga Grandmaster. Untuk mengepung Li Dong, keluarga Dugu, keluarga Nangong dan keluarga Kiao hampir semua kekuatan tempur tingkat tinggi yang bisa digunakan. Namun, Dugu Bo merasa bahwa orang yang dibawanya masih belum cukup. Dia harus menemukan master yang lebih kuat, seperti prajurit luar biasa setengah langkah. Perkembangan masalah benar-benar melebihi harapannya. Dia awalnya berpikir bahwa bahkan jika Li Dong lebih kuat, selama dia mencium bahan bakar serbuk sari mandala, dia pasti akan kehilangan efektivitas tempurnya. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa Li Dong baik-baik saja, dan orang-orang yang dia bawa mungkin benar-benar tidak bisa membunuh Li Dong. Engah. Li Dong telah memasuki keadaan membunuh yang sebenarnya saat ini. Dia mengangkat tangannya dengan pukulan, dan langsung menghancurkan lubang besar ke dada seorang Grandmaster yang bergegas. Darah memercik, disertai dengan organ dalam yang hancur, tapi Li Dong bahkan tidak melihatnya. Matanya selalu tertuju pada tubuh Dugu Bo. Jika Scar dan Chen Xiaodao melihat adegan ini di sini, mereka akan sangat terkejut. Karena mereka belum pernah melihat Li Dong dalam keadaan seperti itu. Sama seperti membunuh dewa, hanya ada pembunuhan di mata.
Yang paling ingin dilakukan Li Dong sekarang adalah menghancurkan Dugu Bo. Tidak ada alasan lain, juga bukan karena Dugu Bo membawa orang untuk mengepungnya. Sebaliknya, ibunyalah yang dihina Dugu Bo. Ibu yang melindunginya dari tumbuh dewasa, dan akhirnya, untuk menyelamatkannya, meninggal sendiri. Bab 1428. Jika Lin Yurou adalah Nikin aslinya, maka ibunya adalah Nikin lain yang tidak boleh dia sebutkan jauh di lubuk hatinya. Pelakunya, mati. Ledakan. Kekuatan tempur Li Dong penuh, meninju satu persatu, keras. Dengan setiap pukulan yang dia ledakkan, kekuatan paling kuat meledak, langsung mematahkan tulang seluruh tubuh. Kematiannya mengerikan. Pada saat ini, Li Dong hanyalah seorang pembunuh, dia ingin membunuh Dugu Bo, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Jika Grandmaster disentuh, itu akan jatuh secara langsung, dan jika Grandmaster disentuh, bahkan jika dia tidak mati, dia akan terluka parah. Tidak ada yang bisa menghentikan pukulan Li Dong. Cepat, hentikan dia. Dugu Bo meraung keras. Tapi itu tidak berguna. Dalam sekejap mata, sudah ada selusin orang yang tewas di tangan Li Dong. Mereka semua dipukuli sampai mati oleh tinju Li Dong. Li Dong membunuh satu orang selangkah demi selangkah, dan terus mendekati Dugu Bo, matanya menatap Dugu Bo. Dugu Bo telah mengalami banyak adegan besar, tetapi ketika dia melihat mata Li Dong, dia hanya merasa bahwa hatinya bergetar hebat. Dia merasa seperti sedang ditatap oleh iblis, dan rasa takut yang kuat muncul jauh di dalam hatinya. Mars. Ini adalah Dewa Perang. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari God of War? Bukankah itu terlalu menakutkan? Dia hanya pernah mendengar nama God of War sebelumnya. Adapun kekuatan Li Dong, dia benar-benar hanya pernah mendengarnya, dia belum pernah melihat hal-hal yang mungkin mengejutkan dunia oleh Dewa Perang, dan prajurit luar biasa macam apa Cui Jiking yang runtuh dalam satu pukulan. Oleh karena itu, dia tidak memiliki konsep yang akurat tentang kekuatan sejati Li Dong. Dan sekarang, dia akhirnya melihatnya. Itu di luar imajinasinya, itu menakutkan. Mata Dugu Bo penuh ketakutan, dan matanya sepertinya menunjukkan seni pembunuh Li Dong. Ratusan orang kuat yang dibawanya, Grandmaster dan Greatmaster, semuanya dibantai oleh Li Dong. Bunuh satu dengan satu pukulan. Bab 1429. Tidak ada yang bisa mengikuti langkah kedua. Li Dong terus menatap Dugu Bo, berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah, kemanapun dia pergi, mayat itu terbang melintasi. Dugu Bo sialan, semua orang ini pantas mati. Pintu pembunuhan di Li Dong tampaknya benar-benar terbuka pada saat ini, dan dia benar-benar dalam keadaan berjalan dengan kekerasan saat ini. Bagaimana dengan Dewa Perang? Aku akan membunuhmu sepertiku. Dugu Bo berteriak, ayo, bunuh dia bagaimanapun caranya. Siapa yang bisa membunuhnya? Aku berjanji padanya untuk menjadi makmur dan kaya selamanya, dan aku akan membiarkan juniornya bekerja di sistem pusat. Ketika kata-kata ini jatuh, orang-orang yang dibawa oleh Dugu Bo semuanya gila. Beberapa master hebat itu benar-benar meledak dengan kekuatan paling kuat dan bergegas menuju Li Dong. Tapi mata Li Dong bahkan lebih acuh tak acuh. Pada waktu bersamaan, keluarga Li, Sangguan Waner tiba larut malam, berlari kencang, dan hampir mengalami kecelakaan mobil beberapa kali. Dia tidak begitu peduli, jadi dia bergegas ke rumah Li dan ingin melihat Li Hongtu. Cepat, biarkan patriarkmu keluar, cepatlah, jika terlambat, akan terlambat. Sangguan Waner tampak cemas, air mata di matanya terus mengalir, seolah-olah Li Dong akan mati. Dia benar-benar cemas. Tidak peduli seberapa lambat itu, tidak ada yang bisa menyelamatkan Li Dong. Keluarga Dugu, keluarga Nangong, keluarga Kiao, seberapa mengerikan keluarga-keluarga ini. Mengambil satu saja sudah sangat menakutkan, namun, sekarang tiga keluarga besar bergabung untuk membunuh Li Dong, siapa yang bisa menghentikannya? Li Dong, bahkan jika dia adalah dewa perang,
dia hanya pulang sendirian dan dia selalu lemah. Melihat bahwa Sangguan Waner sangat cemas, para pelayan Li berpikir bahwa sesuatu yang besar telah terjadi dan buru-buru pergi untuk melapor. Setelah beberapa saat, Li Hongtu keluar. Dia tidak menyangka bahwa Sangguan Waner akan datang kepadanya saat ini. Ketika dia berjalan ke pintu, dia melihat Sangguan Waner terlihat khawatir, dan hatinya sedikit tenggelam, mengetahui bahwa sesuatu pasti telah terjadi. Kalau tidak, dengan karakter gadis ini, dia tidak akan begitu cemas. Waner, Li Hongtu berkata, "Mengapa kamu di sini?" Paman Li. Bab 1430. Melihat Li Hongtu, Sangguan Waner bergegas mendekat. "Cepat, selamatkan Li Dong, selamatkan dia." Seseorang ingin membunuh Li Dong, mereka ingin membunuh Li Dong. Murid Li Hongtu sedikit berkontraksi dan berkata dengan suara yang dalam, "Apa yang kamu bicarakan? Siapa yang akan membunuh Li Dong?" "Keluarga Dugu, keluarga Nangong, dan keluarga Kiao. Mereka bersatu untuk membunuh Li Dong. Dugu Bo telah membawa lebih dari 100 tuan untuk mengepung dan membunuh Li Dong. Paman Li, tolong selamatkan Li Dong." Pada saat ini, ekspresi Li Hongtu benar-benar berubah. Tidak peduli salah satu dari 3 keluarga, keluarga Dugu, keluarga Nangong, dan keluarga Kiao, dibawa keluar, bahkan dia akan takut pada 3 poin. Bagaimanapun, para tetua dari 3 keluarga besar ini semuanya ada di rumah tetua. Dan sekarang, Sangguan Waner memberitahunya bahwa ketiga keluarga ini telah bergabung untuk membunuh Li Dong. Tentu saja dia kaget. Karena masalah ini, dia sebenarnya tidak tahu. Tentu saja, dia masih tahu bahwa Li Dong telah menyinggung 3 keluarga besar. Hanya saja dia tidak menyangka bahwa hal-hal ini, secara tegas, tidak akan naik ke titik kematian atau kematian. Dugu Bo bertindak lebih jauh dengan memimpin orang untuk mengepung Li Dong. Juga, bagaimana Sangguan Waner tahu tentang ini? Mungkinkah keluarga Sangguan juga berpartisipasi di dalamnya? Bagaimana kamu tahu mereka akan mengepung Li Dong? Li Hongtu tiba-tiba bereaksi dan berkata dengan sungguh-sungguh. "Apakah ayahmu memberitahumu?" "Ini saudaraku." Sangguan Waner terkejut sejenak, dia tidak berharap Li Hongtu menanyakan pertanyaan ini, dan menjawab tanpa sadar. Mendengar jawaban ini, mata Li Hongtu menyipit. Tentu saja. Anjing Sangguan Ting sangat kejam, bahkan putrinya harus menggunakannya. Dia tahu apa yang dibuat Sangguan Ting hampir seketika. Dia hanya ingin Sangguan Waner datang dan memberitahu dirinya sendiri tentang ini, sehingga dia bisa membantu Li Dong. Tapi kemudian, jika dia mengirim seseorang keluar, itu pasti akan menyebabkan reaksi dari orang lain. Misalnya, istrinya yang saleh, seperti nama putra sulungnya, seperti orang lain yang tidak ingin melihatnya bergerak. Jika Anda melakukannya sendiri, keluarga Li akan menghadapi krisis besar. Bab 1431. Tapi Li Dong akan berada dalam bahaya jika dia tidak bergerak. Bagaimanapun, Sangguan Ting bagus. Li Fu. Li Hongtu berteriak keras, dan ketika kata-kata itu jatuh, sesosok segera muncul di sampingnya. "Menguasai." Li Fu dengan hormat berkata. Melihat Li Fu muncul, Sangguan Waner buru-buru berkata, "Paman Li, kirim seseorang untuk menyelamatkan Li Dong. Dia sangat berbahaya sekarang, dia benar-benar berbahaya sekarang. Dugu Bo telah mengirim lebih dari 100 tuan, dan mereka benar-benar akan membunuh Li Dong." Sangguan Waner benar-benar ingin menangis. Jika Li Hongtu tidak bergerak, dia akan mengandalkan Li Dong sendiri. Bagaimana dia bisa melawan 3 keluarga besar? "Waner, aku sudah memberitahumu berkali-kali." Li Hongtu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ringan. "Li Dong itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Li kita lagi. Kamu datang kepadaku dan orang yang salah." "Apa, Paman Li?" Sangguan Waner memandang Li Hongtu tidak percaya. "Dia adalah putramu, putramu." "Li Fu, kirim Waner kembali." Li Hongtu tetap bergeming dan berkata dengan ringan. "Ya." Li Fu menjawab langsung. Setelah berbicara,
Li Hongtu berbalik dan pergi tanpa melihat ke belakang. Paman Li, kamu tidak bisa melakukan ini. Sangguan Waner cemas dan terpana, dia tidak pernah berpikir bahwa Li Hongtu tidak akan membantu Li Dong. Itu anak kandungnya, bagaimana dia bisa begitu kejam? Nona Waner, tolong. Li Fu mengulurkan tangannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, sudah larut malam, Tuan akan beristirahat, tolong jangan ganggu dia. Jangan hentikan aku, pergi dari sini. Sangguan Waner berteriak dengan marah. Dia melihat ke belakang Li Hongtu dan berteriak, Paman Li, Li Dong adalah putra kandungmu. Apakah kamu benar-benar tega melihatnya dibunuh? Bab 1432. Tidakkah kamu benar-benar memiliki rasa bersalah sedikit pun padanya? Namun, Li Hongtu tidak menoleh ke belakang, tidak bereaksi sama sekali, dan sepertinya tidak mendengar kata-kata Sangguan Waner. Nona Waner, Li Fu mengerutkan kening, silakan pergi, jangan mempengaruhi istirahat Tuan lagi. Li Dong di mulutmu bukan anak Tuan, kamu telah mengakui orang yang salah. Tidak, aku tidak mengakui kesalahanku. Dia adalah Li Dong. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan mengakui orang yang salah. Sangguan Waner meneteskan air mata dan menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Li Fu berhenti berbicara, dia langsung mengundang Sangguan Waner keluar. Lepaskan aku, lepaskan aku. Sangguan Waner didorong keluar dari pintu rumah Li. Li Fu mengatur orang-orang dan mengirim Sangguan Waner kembali ke rumah Sangguan, dia langsung menutup pintu dan mematikan lampu. Jauh di sana, di kejauhan rumah Li, 3 sosok muncul dengan tenang. Mereka mengenakan topeng, dan mata di bawah topeng itu penuh dengan aura pembunuh. Mereka menunggu orang-orang dari keluarga Li untuk menyelamatkan Li Dong muncul, dan kemudian mencegat dan membunuh mereka. Hanya saja mereka tidak menyangka bahwa Li Hongtu sebenarnya tidak berniat untuk bergerak. Mungkinkah dia ingin melihat Li Dong terbunuh dan tetap acuh tak acuh? Mungkinkah Li Dong bukan putra Li Hongtu? Namun, kata Du Gubo, Li Dong ini adalah anak terlantar dari orang kaya dan berkuasa 15 tahun yang lalu. Ini putra biologis Li Hongtu. Bagaimana? Tanya salah satu dari mereka. Semua orang punya perintah, tunggu. Yang lain menyalakan sebatang rokok panda merah dan berkata dengan ringan, selama Li Hongtu mengirim seseorang keluar, bunuh saja. Mereka bertiga bersembunyi di kegelapan, mata mereka terus menatap pintu rumah Li, dan semuanya tidak bisa lepas dari pandangan mereka. Namun seiring berjalannya waktu, keluarga Li tidak bergerak sama sekali. Tidak ada yang keluar. Pria yang merokok mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. Tuan muda, Fubo tidak keluar. Bab 1433. Ada keheningan di sisi lain. Itu memalukan. Suara Li Zong datang dari mikrofon. Kamu kembali dulu, biarkan mereka terus menunggu di luar, jika Fubo keluar, kamu keluar lagi. Ya, besar dan muda. Setelah orang ini selesai berbicara, menutup telepon, dia mengucapkan beberapa patah kata kepada 2 orang lainnya, lalu berjalan ke dinding di sisi lain rumah keluarga Li dan melompat masuk. Saat ini, dalam studi Li Hongtu berjalan-jalan di ruang kerja, wajahnya penuh ekspresi serius. Faktanya, berita yang dibawa Sangguan Waner membuatnya khawatir. Bagaimana mungkin dia tidak khawatir? Bahkan jika Li Dong membencinya, di dalam hatinya, Li Dong adalah putranya, putra kandungnya, ini adalah fakta yang tidak dapat diubah. Tentu saja dia khawatir tentang keselamatan Li Dong. Kali ini, semuanya benar-benar serius. Seberapa kuat keluarga Dugu, keluarga Nangong, keluarga Kiao, dan 3 keluarga besar. Bahkan jika Li Dong kuat, bahkan jika dia adalah dewa perang, tetapi kekuatannya ada di perbatasan. Sekarang dia sendirian, bagaimana dia bisa bermain dengan 3 keluarga besar? Selain itu, Li Hongtu tidak tahu apakah ada keberadaan tingkat tua yang menyetujui masalah ini. Setelah seorang penatua menyetujui masalah ini, maka Li Dong akan sangat berbahaya. Menguasai.
Pada saat ini, Li Fu masuk dan menutup pintu dengan hati-hati. Bagaimana? Li Hongtu bertanya. Tuan, seseorang benar-benar menatap keluar. Ini sangat kuat. Saya tidak berani terlalu dekat, tetapi saya merasa bahwa lawannya setidaknya adalah tuan yang hebat, dan ada lebih dari satu. Li Fu berkata dengan sungguh-sungguh, salah satu dari mereka memiliki aura yang familiar, agak mirip Lin Zigang. Ketika dia mengirim Sangguan Waner keluar sekarang, dia memeriksanya sebentar, dan dia bisa merasakan napas yang kuat itu tanpa mendekat. Pihak lain tidak menyembunyikannya, jelas itu menyerang Tuan Li Hongtu yang dikirim untuk menyelamatkan Li Dong. Mereka harus membunuh Li Dong. Mendengar ini, Li Hongtu tidak bisa menahan diri untuk mengepalkan tinjunya, ekspresinya jelek. Li Zong dia juga terlibat. Li Hongtu memejamkan matanya, wajahnya penuh rasa sakit. Hal yang paling tidak ingin dia lihat terjadi. Bab 1434. Bagaimanapun, Li Zong dan Li Dong adalah putra dan putra kandungnya. Tidak ada ayah yang ingin melihat anak-anaknya saling membunuh. Bahkan kedua putra ini tidak memperlakukannya sebagai seorang ayah. Tuan, mereka bertekad untuk membunuh Tuan Muda. Li Fu juga menghela nafas. Orang-orang itu terlalu berat untuk membunuh hati Li Dong. Berarti, Li Hongtu memarahi, Dugubo bajingan itu, dia pasti menghasut Li Zong. Mereka ingin membunuh seseorang dengan pisau, membunuh Li Dong, dan membuat keluarga Li Ku kacau. Untuk keponakannya, Li Hongtu tidak pernah memiliki kesan yang baik. Bahkan untuk seluruh keluarga Dugu, dia tidak memiliki perasaan yang baik. Meskipun kedua pihak tampaknya menikah, Li Hongtu sangat jelas bahwa keluarga Dugu sangat ambisius. Terutama dalam beberapa tahun terakhir, di bawah pengaruh keluarga Dugu, Li Zong tidak pernah merasakan kasih sayang sedikit pun antara ayah dan anak untuk ayahnya. Jika ada kesempatan, Li Zong pasti akan mengambil tindakan pada dirinya sendiri dan membiarkan keluarga Li mengubah kepala keluarga. Setelah Li Zong menjadi patriark keluarga Li, maka keluarga Li selesai dan menjadi pengikut keluarga Dugu. Inilah sebabnya mengapa Li Hongtu berhati-hati, rendah hati, dan tidak menonjolkan diri selama bertahun-tahun. Dia berharap hari ini akan datang, tetapi dia tidak berharap itu akan datang begitu cepat. Tuan, apa yang harus kita lakukan? Apakah Anda ingin melakukannya? Li Fu berkata dengan suara yang dalam, Tuan Muda, mungkin ada masalah. Bagaimanapun, tiga keluarga besar telah bergabung. Meskipun Li Dong adalah dewa perang, jika lawan menggunakan trik berbahaya, Li Dong juga dapat dihina. Li Hongtu tidak berbicara, tetapi mondar-mandir, jelas, suasana hatinya sedikit kacau sekarang. Menguasai. Li Fu bertanya lagi, dia juga sedikit khawatir. Jika Li Hongtu tidak bergerak, Li Dong harus menghadapi tuan dari tiga keluarga besar sendirian. Mereka adalah ratusan pria kuat. Itu bukan lelucon. Begitu ada kecelakaan, Li Dongke benar-benar akan berakhir. Bahkan jika Li Dong kuat, Li Fu tahu betul bahwa tidak peduli seberapa kuat seseorang, bisakah dia cukup kuat untuk melawan ribuan pasukan. Tidak, kami tidak akan bergerak. Setelah beberapa saat, Li Hongtu berhenti dan berkata dengan sungguh-sungguh. Aku tidak bisa bergerak. Jika aku bergerak sekarang, itu akan membahayakan Li Dong dan gadis Lin Yurou. Li Hongtu tahu betul bahwa banyak orang sedang menatapnya sekarang. Hanya menunggu dia untuk menyelamatkan Li Dong. Bab 1435. Begitu dia benar-benar mengirim Li Fu keluar, Li Fu mungkin juga akan jatuh, tidak hanya itu, tetapi bahkan nyawanya mungkin dalam bahaya. Begitu keluarga Li berpindah tangan, itu bukan lelucon. Pada saat itu, bahkan jika Li Dong bertahan kali ini, dia akan menghadapi serangan balik kedua musuh. Pada saat itu, keluarga Dugu mengintegrasikan sumber daya keluarga Li, dan itu pasti akan mengambil tindakan terhadap grup Lin. Pada saat itu, Lin Yurou juga dalam bahaya. Itulah hasil yang tidak ingin dilihat Li Hongtu. Karena itu, Li Hongtu tidak boleh bergerak.
Hanya dengan cara ini kita dapat melindungi diri kita sendiri dan memberi Li Dong bantuan besar di masa depan. Tapi Tuan, bisakah dia benar-benar melakukan Tuan kecil? Ketika Li Fu mendengar ini, dia menjadi lebih cemas. Orang-orang yang menatap keluarga Li di luar pastilah master di level Grandmaster. Hanya ada beberapa master di pihak Dugubo. Hanya beberapa master dan beberapa master-master. Bahkan jika ada ratusan orang, saya percaya Li Dong itu akan membunuh mereka semua. Mata Li Hongtu langsung melotot. Aku yakin dia bisa melakukannya, karena dia adalah dewa perang. Mendengar ini, Li Fu tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Dia tidak menyangka Li Hongtu begitu percaya diri pada Li Dong. Tentu saja dia tahu bahwa Li Dong sangat kuat, dia bisa menjadi dewa perang timur, dan bisa mengalahkan orang kuat seperti Cui Jiking dalam satu gerakan. Tanpa kekuatan absolut, bagaimana dia bisa melakukannya? Selama bertahun-tahun, Li Dong telah menjadi pahlawan di balik layar sepenuhnya. Dia tidak pernah mengungkapkan informasi apapun tentang identitasnya, tetapi dia diam-diam melindungi negara dan rakyatnya. Saya tidak tahu berapa kali. Kali ini, Li Dong memilih untuk meninggalkan semua kehormatan dan kembali ke Tiongkok untuk melindungi lebih banyak orang. Untuk alasan ini, bahkan jika dia harus menghadapi musuh yang kuat, atau bahkan membayar harga hidupnya, Li Dong tidak ragu-ragu. Pada waktu bersamaan, di luar kedai teh, medan perang antara Li Dong dan musuh telah berpindah dari lantai 2 rumah teh ke luar rumah teh. Di pintu, darah mengalir ke sungai. Tuan-tuan yang dibawa oleh Dugubo hampir dibantai oleh Li Dong. Sekarang, tangan Li Dong meraih tenggorokan seseorang, dan jari-jarinya terbanting keras. Klik, suara patah tulang membuat jantung Dugubo berdegup kencang. Ini bagaimana ini mungkin? Bahkan jika kamu adalah dewa perang, kamu tidak bisa sekuat ini. Dugubo tampak kaget dan berteriak, apakah kamu tidak lelah? Anda tahu, dia membawa ratusan tuan untuk mengepung Li Dong. Bab 1436. Di antara mereka, kekuatan terendah hampir merupakan pembangkit tenaga listrik tingkat master, yang merupakan 90% dari pembangkit tenaga listrik yang dapat diselenggarakan oleh 3 keluarga besar mereka. Barisan seperti itu lebih dari cukup untuk menghancurkan negara kecil. Namun, di tangan Li Dong, pembangkit tenaga listrik ini hampir seperti kertas. Dari pertempuran hingga saat ini, kekuatan Li Dong tidak melemah sama sekali, sebaliknya, semakin banyak dia membunuh, semakin kuat dia, dan hampir semua master telah musnah. Grandmaster, Grandmaster, Li Dong dengan santai membuangnya, seperti membuang sampah, dan langsung membuang master level master ke samping. Saya telah berada di luar negeri selama bertahun-tahun, dan saya tidak tahu berapa banyak sampah yang telah saya bunuh. Dia adalah dewa perang timur. Dia ingin melindungi timur. Jika dia bahkan tidak memiliki kekuatan ini, dia akan melindunginya. Berdebar, mayat itu jatuh dengan keras ke tanah, lembut seperti genangan lumpur. Wajah Dugubo sedikit pucat, dan mau tak mau dia mundur 2 langkah. Tidak mungkin, Li Dong mengerikan. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari God of War? Apakah ini pembangkit tenaga listrik yang benar-benar luar biasa yang telah melampaui setengah langkah di luar yang luar biasa? Bahkan dengan begitu banyak Grandmaster tidak bisa menimbulkan ancaman sedikit pun padanya. Apa teknik tinjumu? Apel Adam Dugubo tergelincir dan mau tak mau bertanya. Dia tidak berpartisipasi dalam pertarungan tadi, tapi dia bisa melihat bahwa dia belum pernah melihat teknik tinju yang ditunjukkan Li Dong barusan. Tinju Li Dong jelas bukan salah satu dari lingkaran sosial. Hanya sedikit orang yang tahu bahwa Dugubo juga seorang seniman bela diri, meskipun dia tidak pernah menunjukkan kekuatannya, dia menganggap dirinya sebagai anggota dunia. Oleh karena itu, ia masih memiliki banyak penelitian tentang beberapa metode tinju dan kaki di arena. Namun, dia belum pernah melihat teknik tinju yang ditunjukkan Li Dong barusan. Gaya tinju Li Dong sangat sengit dan mendominasi, bahkan melebihi Bajikuan.
Selain itu, kelembutan berkembang selapis demi selapis dan banyak berubah. Tinju semacam itu sulit dipahami, selama Anda membuat penilaian yang salah, satu pukulan dapat membunuh Anda. Apakah Anda seorang ayam asli atau master yang kuat? Tidak ada perbedaan di depan Li Dong. Li Dong tidak menjawab pertanyaannya. Dia memancarkan niat membunuh yang kuat dari seluruh tubuhnya, dan berjalan menuju Dugu Bo selangkah demi selangkah. Pada saat ini, ratusan tuan yang dibawa oleh Dugu Bo semuanya telah dipenggal oleh Li Dong. Termasuk pembangkit tenaga listrik di tingkat master yang hebat. Bab 1437. Di tangan Li Dong, mereka juga tidak bergerak. Dugu Bo benar-benar panik saat ini. Dia awalnya berpikir bahwa selama Li Dong mencium serbuk sari mandala, dia akan kehilangan efektivitas tempurnya. Pada awalnya, dia berpikir bahwa dia telah membawa ratusan orang kuat untuk mengepung Li Dong, yang sebenarnya tidak perlu, tetapi sekarang tampaknya tidak ada gunanya menggandakannya. Sekarang dia menyesal mengirim dua tuan besar lainnya ke keluarga Li untuk mencegat dan membunuh orang-orang yang datang untuk menyelamatkan keluarga Li. Karena jika ada dua tuan besar itu, mereka bisa menghentikan Li Dong untuk sementara, dan dia bisa melarikan diri untuk hidupnya. Beberapa orang bukanlah sesuatu yang bisa kamu fitnah. Li Dong mengulurkan tangan, persendiannya berderit. Niat membunuh semacam itu sepertinya menyelimuti Dugu Bo dan menguncinya dengan kuat. Go! Apel Adam Dugu Bo meluncur, dan dia melihat mayat-mayat di tanah di sekelilingnya, dan darahnya berguling. Inikah kekuatan God of War? Dewa perang yang belum pernah dikalahkan di medan perang. Akhirnya, Li Dong pindah. Sebuah pukulan diledakkan ke arah Dugu Bo. Setelah melihat ini, wajah Dugu Bo berubah drastis. Tapi segera, wajahnya berubah cemberut. Aku tidak percaya lagi, kamu benar-benar tidak lelah sama sekali, ayolah, aku akan membunuhmu. Dia tampak buas, meraung, dan juga melambaikan tinjunya, dengan liar menyambutnya dengan pukulan. Dilihat dari gaya tinjunya, Dugu Bo ini juga merupakan pembangkit tenaga listrik tingkat master yang hebat. Dia belum pernah menunjukkan kekuatannya sebelumnya, dan dia akhirnya menunjukkannya pada saat ini. Di usianya, dia sudah melangkah ke Grandmaster, dan bakatnya sudah sangat menakutkan. Sayangnya, Li Dong yang dia temui. Saat berikutnya, tinju keduanya bertabrakan dengan keras. Ledakan, dua kepalan tangan, seperti baja yang saling bersentuhan. Namun, tinju Li Dong seperti bambu yang patah, dan dia gigih. Tinju Dugu Bo meledak dalam sekejap, dagingnya meledak dan darah berceceran. Apa? Bab 1438. Dugu Bo menjerit, dan melihat bahwa, mulai dari tinjunya, sampai ke pergelangan tangan dan bahu, semuanya hancur. Jeritan itu menusuk hati. Bahkan jika Dugu Bo adalah master yang hebat, dia tidak bisa menahan rasa sakit seperti itu, seluruh lengannya hancur. Tinju Li Dong sangat ganas, jauh lebih mendominasi daripada Bajikuan. Lapisan kekuatan tinju seperti gelombang laut, satu lapisan ganas, dan lapisan lainnya lebih kuat. Langsung menghancurkan lengan Dugu Bo, serta tulangnya. Dugu Bo terbang keluar, berguling-guling di tanah, menekan keras bahunya yang patah, tanpa darah di wajahnya. Tidak mungkin, pukulan macam apa ini? Dugu Bo berteriak keras, wajahnya penuh ketakutan. Pada saat ini, dia sangat malu, di mana energinya sedikit. Pada saat ini, dia akhirnya tahu bahwa pikirannya hari ini sangat naif. Dia benar-benar berpikir bahwa Li Dong, dewa perang, adalah sama, dan dia bisa dihancurkan dengan sedikit trik. Sekarang sepertinya dia benar-benar naif. Untuk memprovokasi dewa perang, itu harus membayar harga yang sangat mahal. Dugu Bo menyesalinya. Mengetahui hal ini sejak lama, dia berkata dia tidak akan berani melakukan apapun. Sayangnya, tidak ada obat penyesalan di dunia. Li Dong berjalan mendekat dan menatap Dugu Bo dengan merendahkan. Di tinjunya, darah masih menetes,
dan dia tidak tahu apakah itu darah Dugubo atau darah orang lain. Centang untuk centang. Darah menetes terus-menerus di tanah, dan kemudian menembus ke celah-celah di ubin lantai. Tidak boleh, jangan pernah memfitnah ibuku. Li Dong menatapnya dengan tatapan kosong. Sekarang, kamu harus membayar harga yang pantas kamu dapatkan. Tubuh Dugubo sudah ternoda darah. Di tubuhnya, dia tidak tahu berapa banyak tulang yang patah, tetapi Li Dong tiba-tiba terganggu. Rasa sakit seperti itu hampir menghancurkannya. Li Dong mengerikan. Kekuatan seperti itu benar-benar membuatnya tak terbayangkan. Saya khawatir hampir tidak ada orang yang bisa membunuhnya di dunia saat ini, bukan? Tidak heran, Skynet Barat telah begitu menakutkan selama bertahun-tahun sehingga tidak berani dengan mudah menyerang perbatasan selama bertahun-tahun. Ternyata Li Dong benar-benar cemburu. Bab 1439. Dugubo menatap Li Dong, batuk beberapa kali, dan muntah darah. Hahaha, aku tidak mengharapkannya, aku benar-benar tidak mengharapkannya. Duguboku telah menghitung begitu lama, tapi aku tidak berharap itu berakhir di tanganmu. Dia memiliki wajah tegas dan mengaum, tapi, apakah kamu yakin ingin membunuhku? Jika kamu membunuhku, maka, keluargaku yang kesepian tidak akan pernah mati bersamamu. Kakekku adalah penatua ke-9, dia marah, apakah kamu yakin ingin melihat? Jika dia bisa, dia pasti tidak ingin mati. Lagi pula, semut serakah untuk hidup, apalagi dia. Dia hanya bisa berharap bahwa jika dia pindah dari kakeknya, dia akan membiarkan Li Dong membuang tikus dan menyelamatkan hidupnya. Seorang pembunuh akan selalu dibunuh. Li Dong tanpa ekspresi, kamu tidak hanya menghina ibuku hari ini, kamu juga memimpin 100 tuan untuk mengepungku. Apakah kamu pikir aku masih akan takut dengan rumahmu yang sepi? Selesai. Li Dong melemparkan pukulan. Ledakan. Bunuh langsung dengan pukulan berat. Bahkan tanah bergetar tiba-tiba dan mengeluarkan suara keras. Kamu beraninya kamu. Mata Dugubo melebar. Tangan dan kakinya berkedut beberapa kali, dan kemudian tidak ada jawaban. Darah terus mengalir dari lehernya. Ledakan. Pada akhirnya, tubuh Dugubo jatuh ke tanah, matanya masih menatap, dan masih ada ketidakpercayaan dan keengganan yang tersisa di dalamnya. Dia tidak menyangka bahwa Li Dong benar-benar berani membunuhnya. Kakeknya, tetapi 9 tetua. Dia adalah generasi muda paling menonjol di keluarga Dugu, dia adalah generasi paling menonjol di seluruh utara, bagaimana dia bisa mati di sini? Sangat disayangkan bahwa dia tidak memiliki kesempatan bahkan jika dia menyesalinya. Desir. Hampir pada saat ini, sekelompok tokoh muncul. Dipimpin oleh Chen Xiaodao, dengan bekas luka pada mereka, datang ke Li Dong. Kakak laki-laki. Ketika Chen Xiaodao dan yang lainnya melihat mayat di sekitar kedai teh, dan kemudian melihat Dugubo yang mematikan, mereka tidak bisa menahan nafas. Terutama Chen Xiaodao. Bab 1440. Dia tahu identitas sebenarnya dari Dugubo, dan hatinya saat ini sangat terkejut. Tuan muda tertua dari keluarga Dugu sudah mati. Dibunuh oleh kakak laki-laki. Masalah ini adalah masalah besar. Namun, ketika dia melihat wajah tanpa ekspresi Li Dong dan niat membunuh yang mengerikan di tubuhnya, dia tahu bahwa tidak peduli seberapa besar masalahnya, ada kakak laki-laki yang menentangnya. Yang harus mereka lakukan adalah mengikuti jejak kakak tanpa alasan. Jaga ini. Li Dong memberikan perintah acak, lalu berbalik dan pergi. Chen Xiaodao melambaikan tangannya, menyebabkan bawahannya bubar dan segera menanganinya. Dia melihat punggung Li Dong yang menghilang dengan ekspresi serius. Kali ini, aku takut itu akan benar-benar berubah. Sekarang, ini sudah lewat jam 12 pagi. Melihat Sangguan Waner yang dikirim kembali, wajah Sangguan Fei sedikit jelek. Lebih jauh di dalam hatinya, dia terkejut. Orang tua Li Hongtu tidak bergerak. Mungkinkah Li Dong, dewa perang, bukan putra Li Hongtu, atau putra kaya dan terlantar tahun ini? Tidak. Mustahil.
Hal-hal yang bahkan sudah ditentukan oleh Sangguan Waner tidak mungkin salah. Jadi, mengapa Li Hongtu tidak bergerak? Kecuali, Li Hongtu sama sekali tidak peduli dengan hidup atau mati Li Dong. Tapi ini bahkan lebih mustahil. Sangguan Ting bertarung dengan Li Hongtu selama setengah hidupnya sebagai putra Sangguan Ting. Sangguan Fei tahu betul karakter pamannya Li. Li Dong adalah putra kandungnya. Li Hongtu benar-benar tidak mungkin duduk diam. Secara khusus, orang-orang seperti Li Hongtu yang menghargai kerabat mereka lebih penting daripada kekuasaan dan kekayaan adalah orang asing di utara. Li Hongtu tidak bergerak. Sangguan Ting juga tidak bisa mengetahuinya. Dia tahu lebih banyak tentang seperti apa Li Hongtu. Jika Li Dong benar-benar putra Li Hongtu, maka Li Hongtu pasti akan mengambil tindakan. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.